Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurhaliza Lubis dengan NIM 19234006. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Yang kedua, bisnis model. Yang ketiga, menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk ikuti video ini. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Yang pertama yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Dalam mengenali dan memilih peluang usaha yang tepat, ada 4 caranya. Yang pertama, kekuatan. Melihat kekuatan yang dimiliki seperti lokasinya, sumber-sumber bahan baku yang mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan keuntungan kekuatan lainnya yang dapat kita manfaatkan. Yang kedua, kelemahan. Melihat kelemahan yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri untuk melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat kita lakukan karena kita memiliki kekurangan tersebut. Yang ketiga, peluang. Melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan untuk usaha kita. Yang keempat, ancaman. Melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Terlebih lagi jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Yang kedua yaitu mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena adanya permintaan, dan semakin banyak muncul bisnis kecil yang mana karena adanya kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Contohnya seperti adanya usaha-usaha online, yang mana itu diperuntukkan oleh orang-orang yang sangat menghemat waktu dan tidak ada waktunya untuk berbelanja ke pasar. Untuk itu, mereka akan memilih berbelanja secara online yang mana akan menghemat waktunya dan juga pasti adanya layanan antar barang. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Produk yang melengkapi dari produk yang telah ada seperti jasa catering, jasa antar jemput, jasa penitipan anak di perkantoran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu memadukan bisnis-bisnis yang telah ada, seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu dan catering. Usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio. Selanjutnya yang kelima, mengenali kecenderungan tren yang terjadi. Produk-produk seperti kamera, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias, di mana produk-produk tersebut sangat berkembang pesat di pasaran, baik karena didorong oleh perkembangan teknologi maupun karena selera pelanggan yang telah berubah. Selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground. Tetapi apabila kemudian disediakannya playground tersebut, maka pengunjung akan ramai berdatangan. Karena para pengunjung tidak hanya orang tua saja, tetapi juga ada anak-anak maupun balita. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni menjadi suatu hal yang luar biasa. Contohnya saja pada produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar, yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemparan anak-anak, tapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar musik digital. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Sangat diperlukan bagi wirausahaan baru, sebab setelah itu harus segera melakukan tindakan-tindakan nyata dengan penuh motivasi untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, setiap wirausahaan harus mampu menetapkan niat tersebut baik dalam hati, pikiran, maupun yang terbaik yaitu dalam bentuk tulisan. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Membuat daftar ide sebanyak-banyaknya yang menarik pikiran kita. Kita dapat menggunakan pikiran kita untuk membantu menggambarkan apa saja yang memungkinkan kita untuk selalu mengingatnya. Pikiran-pikiran tersebut akan membantu otak kita dalam mengingat dan memudahkan kita dalam menemukan gagasan dan menyimpannya dengan baik. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Pikirkanlah tentang segala kemampuan, kekuatan, karakteristik yang diperlukan untuk mencapai suatu kesuksesan dalam berbisnis. Untuk mempermudah mewujudkan ide tersebut, buatlah daftar mengenai langkah apa saja yang kita inginkan untuk mewujudkan ide tersebut. Selanjutnya, yang keempat, pilih kriteria.
Buatlah tabel kriteria bisnis yang diperlukan. Misalnya, berisi jumlah modal yang diperlukan, kebutuhan penghasilan tahunan, sektor bisnis yang disukai, jangka waktu dalam pengembalian modal, situasi lingkungan yang diinginkan, interaksi dengan pemasok, pengembangan pribadi sebagai wirausaha, ukuran bisnis dan jumlah karyawan, jam kerja bisnis, jam istirahat dan liburan, tingkat dukungan dari orang terdekat, tingkat pertumbuhan yang diinginkan, lokasi, jumlah dan sifat konsumen yang dituju, waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke lokasi atau tempat usaha. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan ataupun mentor. Sebagai upaya untuk memperoleh saran-saran dari orang-orang yang telah berpengalaman, sehingga kita tidak memilih ide usaha yang dengan sekedar keinginan semata dan meminimalisir kesalahan akibat dalam menjalankan bisnis nantinya. Selanjutnya, yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Macam-macam faktor dapat dianalisa dan digunakan sebagai landasan berpijak dalam melakukan bisnis sesungguhnya, seperti kemampuan menghasilkan laba, pola pertumbuhan, dan alasan pemilik memilih bidang usaha tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, tetapkan pilihan. Kita harus memilih salah satu dari ide yang sudah kita tetapkan atau kita buatkan dalam daftar. Tentunya, memilihnya berdasarkan kemungkinan tingkat keberhasilan terbesar dan risiko kegagalannya terkecil. Dimulai dengan menyeleksi dan meringkas pilihan dan menjadi lebih sedikit. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu cara menggali peluang usaha. Yang pertama itu memanfaatkan internet dan media elektronik. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, mengobrol dengan para pelaku usaha. Yang ketujuh, kunjungi pusat-pusat bisnis. Dan yang kedelapan, mengamati lingkungan sekitar. Materi kedua yang akan dibahas yaitu bisnis model. Bisnis model selalu berhubungan dengan pendapat, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Selanjutnya, keperluan model bisnis. Terkait dengan komponen-komponennya, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan dengan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Sebagai contoh, kalau sebuah restoran menawarkan masakan lezat yang disajikan secara berkelas dengan harga tinggi, pada segmen pasar tertentu harus dilihat siapa juru masaknya, seberapa canggih dia, dan seberapa terlatih para pramusaji yang melayaninya. Begitu juga dengan peralatan memasak, bahan baku yang digunakan, proses memasak, dan menyajikan, dan seterusnya. Model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Sebagai contoh, di industri fotografi, ada asumsi bahwa setiap kali habis mengabadikan suatu momen, konsumen pasti akan mencetak fotonya. Ternyata, asumsi ini tidak benar. Karena dengan datangnya teknologi digital, konsumen menyimpan hasil jepretannya untuk dikonsumsi secara pribadi dan ditampilkan di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan bisa di-share juga kepada teman-temannya. Atau mencetaknya secara pribadi dengan printer warna. Hal ini didukung oleh harga printer, tinta, dan kertas yang sangat murah dan bisa dijangkau oleh yang ingin membelinya. Lalu, modal bisnis dapat digunakan untuk mewujudkan seberapa radikal suatu perubahan yang dilakukan dan konsekuensinya. Dengan berjalannya waktu,
model bisnis pasti dapat berubah, baik karena inisiatif internal perusahaan sendiri maupun karena tekanan perusahaan dari luar. Bila perusahaan ingin mengubah proporsi nilai konsumennya, misalnya mengubah produk atau menambahkan dengan dukungan layanan pelanggan, maka perusahaan dapat melihat kemungkinan dampak pada komponen-komponen lainnya. Selanjutnya, komponen model bisnis. Terdapat 5 komponen dalam model bisnis. Yang pertama, siapa yang dilayani. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Yang kelima, bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Selanjutnya, jenis model bisnis. Terdapat 3 jenis model bisnis. Yang pertama yaitu kreator, yaitu yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang yang dijual kembali kepada pembeli. Ini adalah model yang dijumpai pada industri manufaktur. Menurut hak pengguna aset, terdapat 4 kelompok dari kreator. Yang pertama yaitu entrepreneur, yaitu menciptakan dan menjual aset keuangan. Yang kedua, manufaktur, menciptakan dan menjual aset-aset fisik. Yang ketiga, investor, menciptakan dan menjual aset-aset terwujud. Yang keempat, human creator, yang menciptakan dan menjual aset manusia. Jenis model bisnis selanjutnya yaitu distributor, yang membeli produk dan menjual produk yang sama kepada pihak lain. Distributor memberikan nilai tambah dengan cara mentransformasikan produk ke tempat yang lebih dekat kepada pembeli, memudahkan dalam mengemas produk tersebut sehingga memudahkan dalam transformasi dan penyimpanan. Menurut hak pengguna aset yang termasuk ke dalam kelompok distributor yaitu financial trader, yaitu yang membeli dan menjual aset keuangan tanpa mengubah atau merancang ulang, misalnya bank atau lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan investasi untuk kepentingan akunnya. Yang kedua, wholesaler atau retailer, membeli dan menjual aset-aset fisik, misalnya di Indonesia ada Carrefour, Giant, dan Lotte. Yang ketiga, intellectual property trader, yaitu membeli dan menjual aset-aset terwujud. Yang keempat, human distributor, membeli dan menjual aset-aset manusia. Jenis model bisnis selanjutnya yaitu landlord, yaitu yang menjual hak untuk menggunakan, bukan kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Juga meliputi hak pengguna, terbatas aset keuangan, uang kontraktor dan konsultasi yang memberikan hak pengguna terbatas aset manusia. Menurut hak pengguna aset yang termasuk dalam kelompok landlord yaitu yang pertama finansial, yaitu memberikan pihak lain menggunakan uang tunai atau aset keuangan lain dalam periode waktu tertentu dan dalam ketentuan yang telah disepakati. Yang kedua, fisikal, yaitu menjual hak untuk menggunakan aset fisik. Aset tersebut misalnya lokasi, ruangan, alat, mesin, yang bergantung pada jenis asetnya. Pembayaran oleh konsumen dapat disebut sewa, kontrak, admisi, pendaftaran, tiket masuk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu intelektual, yaitu memberikan hak pengguna, lisensi, atau bisa juga yang memperoleh pembayaran karena pengguna aset terwujud dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, kontraktor, jasa yang diberikan kebanyakan oleh sumber daya manusia, misalnya konsultasi, konstruksi, pendidikan, perawatan, pengiriman paket, dan juga hiburan. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal oleh banyak orang untuk mendefinisikan model bisnis startup. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Selanjutnya yaitu elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, segmentasi konsumen. Merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua, proposisi nilai konsumen. Merupakan pernyataan keunikan
produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada segmentasi konsumen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih murah. Yang ketiga yaitu saluran, merupakan bagaimana cara kita berkomunikasi, mengantar, berinteraksi dengan segmentasi konsumen dalam menyampaikan proposisi nilai konsumen. Yang keempat yaitu sumber pendapatan, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima yaitu sumber daya, merupakan sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan proposisi nilai konsumen. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Selanjutnya yang keenam yaitu hubungan konsumen, merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain yaitu untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu aktivitas yang dijalankan, merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjaminnya kelangsungannya, mudah pengolahannya, dan dapat direplikasi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kerjasama, merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Selanjutnya kesembilan yaitu struktur biaya, merupakan sumber biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis lainnya. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Materi selanjutnya akan dibahas yaitu ide, berpikir kreatif, dan inovasi. Pengertian dari ide, berpikir kreatif, dan inovasi yaitu ide usaha adalah segala konsep pikiran dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Dan inovasi adalah aktualisasi dari berpikir kreatif. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan ide berwirausaha. Terdapat 3 tipe. Tipe pertama yaitu new market. Ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Tipe yang kedua yaitu new teknologi. Ide ini menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Yang ketiga yaitu new benefit, yaitu ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Selanjutnya yaitu sumber ide. Menurut Longenecker, ada 4 sumber ide. Yang pertama pengalaman pribadi, dari hobi, dari temuan atau kebetulan, dan dari penelitian. Menurut Douglas, ada 37 sumber ide. Antara lainnya yaitu buku telepon, koran, majalah, jurnal, dan lain-lain. Dari perpustakaan, dari bank, dari distributor, dari akuntan, dari teman, dari agen real estate, dari pesaing, dari hobi dan bepergian, dari kursus dan seminar, dari produk, dan peraturan pemerintah. Menurut Susanto, terdapat 3 sumber ide. Yang pertama itu informasi, dari orang lain, membaca, melihat, dan mendengar. Yang kedua ilmu pengetahuan, yaitu pendidikan, pelatihan. Yang ketiga adanya tuntutan, yaitu permintaan, kebutuhan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara kreatif melihat ide. Merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Contohnya, bagaimana pelayanan agar lebih cepat?
Bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat? Bagaimana cara membuatnya agar berkurang efek sampingnya? Bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan disangkut? Bagaimana cara memperbaiki desainnya? Dan bagaimana cara merubah penampilannya? Selanjutnya yaitu teknik mendapatkan ide menurut Douglas. Yang pertama, tukar pikiran dengan berdiskusi kelompok, rapat, dan lain-lain. Yang kedua, berandai-andai. Sengaja memikirkan cara bagaimana mimpinya menjadi nyata. Dalam alam bawah sadar akan terus mengawasi dan menyesuaikan cita-cita untuk mencapai tujuan utama. Dalam proses berandai-andai, ide dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Yang ketiga, kawin silang. Pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Yang keempat, keingintahuan. Kembangkan rasa ingin tahu. Buat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan dan periksa apa yang sudah dikerjakan. Yang kelima, pendekatan tidak langsung. Dengan diskusi kelompok, membahas sebagian ide yang akan dikembangkan. Karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh, berguna pada saat menemui jalan buntu dan harus mempertimbangkan pendekatan baru. Yang keenam yaitu pendekatan ensiklopedia, melibatkan riset ekstensif, semua informasi diakumulasi dan digolongkan dalam beberapa kategori dinilai untuk memperoleh ide. Selanjutnya yang ketujuh yaitu komponen yang dimodifikasi. Ide baru hasil dari modifikasi ide lama dengan memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan. Membuat daftar tentang semua bagiannya dengan sistematis dan modifikasi dengan sesuai tujuan. Yang kedelapan yaitu analisis sistematis. Itu dengan menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah. Yang kesembilan, meditasi. Relaksasi mental untuk meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental, dan menciptakan daya inovatif. Selanjutnya, tips berpikir kreatif menurut Douglas. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, gunakan sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, berpikir terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Yang keenam, jangan putus asa. Yang ketujuh, sharing masalah dengan teman atau keluarga. Yang kedelapan, bekerja dengan menggunakan metode. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi merupakan sebuah tindakan untuk menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Inovasi penting dalam menangkap untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya yaitu cara dan teknik berinovasi. Yang pertama dengan meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, menciptakan hal-hal baru yang berbeda. Yang keempat, merubah sesuatu menjadi sumber daya. Yang kelima, dengan menggabungkan sumber-sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Selanjutnya yaitu pendorong inovasi. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor personal. Seperti keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, pendidikan dan pengalaman. Yang kedua, faktor lingkungan yaitu dengan adanya peluang. Selanjutnya, inovasi yang berhasil didasari adanya beberapa motivasi. Yang pertama, uang, kekayaan, kemakmuran hidup, dan kesejahteraan. Yang kedua, kekuasaan, menjadi pemimpin atau direktur ataupun manajer. Yang ketiga, hasrat ingin terkenal, dihormati dan nama baik. Yang keempat, menciptakan sesuatu nilai, kepuasan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peluang berwirausaha. Yang pertama pada faktor industri. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu tidak diharapkan. Kejadian yang tidak diharapkan menyebabkan sukses atau gagalnya perusahaan. Yang kedua, penyimpangan. Apa yang diharapkan di luar dari apa yang dikerjakan. Yang ketiga itu kebutuhan. Teknologi saat ini tidak cukup menghadapi tantangan yang ada. Yang keempat itu perubahan struktur, perubahan teknologi dan pasar merubah dinamika industri. Selanjutnya yaitu yang kedua, faktor ekonomi dan manusia. Adapun beberapa faktor perubahannya. Yang pertama, demografi. Perubahan ukuran populasi, struktur umur, etnis, distribusi, pendapatan yang mempengaruhi permintaan produk. Yang kedua yaitu perubahan persepsi. Macam-macam persepsi menentukan permintaan produk. Yang ketiga itu pengetahuan baru.
pengetahuan membuka kesempatan produk baru dengan potensi komersial. Baiklah, sekian video tentang mengenali peluang dan memilih jenis usaha, bisnis model, dan menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.